Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tadimus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan pembacaan kita ya pada kitab yang sama, yaitu penjelasan terkait faidah-faidah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Nah, kita akan masuk kepada rincian atau penjelasan dari jenis kecintaan yang ketiga dan yang keempat, di mana jenis kecintaan yang ketiga yaitu berbicara tentang mahabbatun tabi'iyatun. Nah, as-salisatu mahabbatun tabi'iyatun. Ya, mahabbah yaitu kecintaan yang sifatnya itu tabiat. Yaitu matbu'un 'alaiha al-insanu wa mafturun 'alaiha. Nah, yang tentunya hal ini atau kecintaan ini, kecintaan tabi'iyah ini itu matbu'un, telah ditanamkan. Nah, atasnya pada seorang manusia, ya. Wa mafturun 'alaiha. Nah, yuhibbul insanu aqaribahu. Di mana seseorang itu ya, mencintai kerabatnya, sanak keluarganya. Nah, yuhibbu auladahu. Ya, di mana seseorang itu mencintai anak-anaknya. Yuhibbu asdiqa'ahu. Ya, yang dia itu ya, seorang itu mencintai teman-temannya. Yuhibbu man ahsana ilaih, dan mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepadanya. Inilah yang disebut dengan apa? Mahabbah jenis ketiga, yaitu mahabbah yang bersifat apa? Tabiat, yang dimana manusia diciptakan memiliki tabiat dasar ini. Ya. Nah, nah. Hadhihi mahabbatun tabi'iyatun la yu'akhazu 'alaiha al-insanu, la yu'akhazu. Nah, ini merupakan kecintaan yang bersifat tabiat, tentunya la yu'akhazu, seseorang itu tidak dihukum karena kecuali apabila dia lebih mengedepankannya daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bisa dipahami di sini ya. La yu'akhazu 'alaiha al-insanu illa idza qaddamaha 'ala mahabbatillahi wa rasulihi. Fa innahu hina idzin ya'thamu. Maka sesungguhnya tatkala dia mengedepankan, memprioritaskan kecintaan dia kepada sanak keluarganya dari kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka di sini letak dosanya. Tapi selama itu tidak mengedepankannya, tetap Allah dan Rasulnya menjadi prioritas kecintaannya. Nah, di samping itu dia juga mencintai sanak keluarganya, mencintai teman-temannya, ya teman-teman yang beriman.
Nah, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surah At-Taubah ya, ayat 24. Nah, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ya iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdi qaumal fasikin. Nah, katakanlah ya, ingkana abaukum, jika ayah-ayah kalian, abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, azwajukum, istri-istri kalian, ashiratukum, kerabat-kerabat kalian, amwalun, harta-harta, iktaraftumuha, yang kalian usahakan, kemudian watijaratun takhshawna, dan juga perniagaan-perniagaan yang kalian takutkan apanya kasadaha kerugiannya wa masakinu taradawunaha na'am ya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai di sini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Na'am, lebih kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Na'am, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala wa jihadin fi sabilih. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang orang-orang yang fasik. Nah, ini penting sekali. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على ما يحبه الله ورسوله فإنه متوعد ya فإنه متوعد بهذا الوعيد. Nah, mutawa'adun itu diancam ya. Maka apabila seseorang itu ya, nah, kecintaan ini didahulukan ya atas kecintaan ya pada Allah dan Rasulnya. Naam ya. Ala ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluh fa innahu mutawa'adun bihadzal wa'id. Jadi apabila seseorang itu mengedepankan kecintaan terhadap hal-hal yang tadi disebutkan dalam ayat daripada apa yang Allah dan Rasulnya cintai, maka tentu dia akan mendapat ancaman dengan ancaman ini. Ancaman yang ada di dalam surah At-Taubah ya, dalam surah At-Taubah ayat 24 tadi. Nah, ya. Baik, kita masuk ke berikutnya, jenis mahabbah yang terakhir, yang keempat, al-mahabbatur rabi'atu. Ya, yaitu hubbu ahli tauhid. Nah, ini hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirk. Ya. Al-mahabbatu rabi'atu mahabbatu awliya'illahi wa bughdu a'da'illahi. Nah, jenis mahabbah yang keempat merupakan kecintaan terhadap para wali-wali Allah
dan tentunya benci kepada musuh-musuh Allah. Siapa wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah, tidak melakukan perbuatan kefasikan, hal-hal yang bisa menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wali Allah ini adalah orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadikan dunia ini ladang amalnya untuk dia nanti di akhirat kelak. Ya, sedikit ya dalam tertawa bercanda, waktunya lebih banyak fokus untuk menuntut ilmu dan juga beramal sesuai dengan apa yang telah dia pelajari, sesuai dengan ilmu dan kebenaran. Ya, yaitu beramal dengan dalil. Fadhiya al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi. Masya Allah. Ya. Nah, inilah kecintaan. Ini adalah apa? Mencintai karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Ya, mualah fillah, al-mu'adah fillah. Fa yuhibbu ahlat tauhidi wa yubghidu ahla syirki. Hadza awthaku ural imani. Perhatikan baik-baik ya. Yuhibbu ahlat tauhidi wa yubghidu ahla syirki. Hadza awthaku ural imani. Ya. Nah, mencintai orang yang bertauhid dan membenci pelaku kesyirikan, ini merupakan pegangan keimanan yang paling kuat. Ya, wa hadza huwa al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Hadza huwa al-wala' wal bara'. Wa hadza min ashabil umuri 'ala al-insani. Fa in kana yuhibbu ahla tauhidi wa yuwalihim wa yubghidu ahla syirki wa yu'adihim fa hadhihi alamatul imani ar-rasikhi. Nah, ya. Inilah kecintaan karena Allah tabaraka wa taala dan benci karena Allah. Inilah yang disebut dengan konsep yang namanya al-wala dan al-bara. Ini termasuk perkara yang berat bagi seseorang jika dia mencintai dan mendukung orang-orang yang bertauhid, ya. Jika dia membenci pelaku kesyirikan dan tentunya memusuhi mereka, maka ini merupakan tanda keimanan yang mendalam. Bukan bermusuhan di antara kalangan kaum muslimin, hanya perbedaan ya remeh-temeh yang sifatnya khilafiyah. Nah, inilah terkadang ya terbatasnya ilmu dalam diri seseorang menjadikannya dia salah dalam bersikap, ya. Dan sifat sombong yang mengakar, tidak mau belajar. Nah, ini pun juga bisa membawa seseorang ke dalam jurang kebinasaan, ya, menaruh konsep bara ini tidak kepada tempatnya, tapi malah diletakkan kepada sesama kaum muslimin yang padahal masih sama-sama bertauhid, ya, masih sama-sama berakidah yang sama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita wanti-wanti di antara kita para penuntut ilmu, agar kita bisa memperlihatkan kepada saudara-saudara kita yang awam wajah Islam yang sungguh luar biasa mempesona, dan juga kita terangi ya kepada saudara-saudara kita yang lain yang barangkali masih sulit untuk melepaskan ya jerat-jerat kefasikan, jerat-jerat kemaksiatan, agar mereka bisa kembali kepada jalan tauhid yang benar. Nah, dimulai dari kita diri pribadi, naam, dan nasihat sedikit demi sedikit dengan ilmu tentunya, ya, agar semakin banyak yang tercerdaskan, ya, terkait masalah konsep al-wala dan al-bara, gitu. Baik, mungkin pagi ini kita cukup membaca 2 poin ini saja, ya, karena ada beberapa problem tadi, jadi agak sedikit terlambat. Nah, dan mungkin
terkesan lebih sebentar pagi hari ini. Nah, semoga apa yang singkat dan sebentar ini bisa memberikan banyak faidah. Ya, kita tentunya sama-sama beristifadah ya, kepada kitab yang kita baca ini. Naam, ya tentunya kepada penulisnya dan kepada pensyarahnya yang luar biasa. Semoga kita mendapatkan faidah dan juga yang paling terpenting kita bisa mengamalkannya di dalam berkehidupan ya, dan bisa menularkannya kembali dan mengalirkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jami'an.